Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan virtual machine. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wigan Arina Alamsyah dengan NIM 1303 210109 dari kelas IT 4503. Dalam pembahasan virtual machine kali ini, saya akan menjelaskan 5 bagian atau 5 topik utama, yaitu yang pertama konsep dari virtual machine, yang kedua tipe virtualisasi, yang ketiga cara kerja dari virtual machine, yang keempat adalah hypervisor, dan yang keempat adalah implementasi dari full virtualization itu sendiri. Yang pertama adalah konsep virtual machine. Virtual machine sendiri adalah sebuah perangkat lunak yang bekerja di dalam sistem operasi komputer yang berfungsi sebagai komputer berbasis perangkat lunak. VM ditujukan untuk pengujian, mencadangkan data, atau menjalankan aplikasi berbasis perangkat lunak. Tipe virtualisasi sendiri ada full virtualization, para virtualization, hardware assisted virtualization, dan operating system virtualization. Cara kerja dari virtual machine sendiri, virtual machine dimungkinkan melalui teknologi virtualisasi. Virtualisasi menggunakan perangkat lunak untuk mensimulasikan perangkat keras virtual yang memungkinkan beberapa VM berjalan pada satu mesin. Mesin fisik dikenal sebagai host, sedangkan VM yang berjalan di atasnya disebut sebagai tamu atau guest. Proses ini dikelola oleh perangkat lunak yang dikenal sebagai hypervisor. Hypervisor bertanggung jawab untuk mengelola dan menyediakan sumber daya seperti memori dan penyimpanan dari host hingga tamu. Itu juga menjadwalkan operasi di virtual machine sehingga mereka tidak saling tumpang tindih saat menggunakan sumber daya. Virtual machine hanya berfungsi jika ada hypervisor untuk memvirtualisasikan dan mendistribusikan sumber daya dari host. Ada dua jenis hypervisor yang digunakan dalam virtualisasi. Hypervisor sendiri juga dikenal sebagai VMM atau Virtual Machine Monitor yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan virtual machine. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hypervisor ada dua jenis, yaitu yang tipe pertama dikenal juga dengan nama bare metal hypervisor, yaitu tipe yang berjalan bersamaan dengan hardware server, sehingga tidak perlu sistem operasi lagi untuk menjalankannya. Hypervisor ini dapat mengakses hardware secara langsung tanpa harus melewati sistem operasi tertentu. Selanjutnya ada hypervisor tipe kedua, yaitu yang dikenal juga dengan nama hosted hypervisor. Tipe 2 hypervisor adalah jenis yang berperan sebagai software dalam sebuah server. Karena berbentuk sebuah software, maka tipe ini adalah yang harus diinstal pada sistem operasi dan tidak bisa langsung mengakses sumber daya pada hardware server. Selanjutnya ada implementasi dari full virtualization yang akan saya jelaskan, yaitu ide sendiri dari full virtualization adalah membiarkan sistem operasi tidak tersentuh. Jadi Anda dapat menjalankan biner yang tidak berubah dari sistem operasi di atas hypervisor. Hal yang harus diperhatikan adalah OS yang dijalankan di atas hypervisor akan dijalankan sebagai proses tingkat pengguna. Mereka tidak akan berjalan pada tingkat istimewa yang sama dengan OS yang berjalan pada bare metal. Selanjutnya, karena kode yang dijalankan tidak berubah dari OS, maka OS tidak mengetahui bahwa ia tidak mempunyai hak untuk melakukan hal tertentu seperti yang biasanya ada pada perangkat keras bare metal. Dia tidak mempunyai privilege tertentu atau hak istimewa seperti yang ia punyai ketika ia berjalan di atas sebuah hardware bare metal. Dengan kata lain, ketika akan menjalankan instruksi istimewa, mereka harus ada di dalam mode istimewa atau mode kernel untuk menjalankan sebuah perintah. Instruksi tersebut akan membuat sebuah jebakan atau yang dinamakan dengan trap yang masuk ke hypervisor, dan hypervisor akan meniru fungsionalitas yang diinginkan oleh sistem operasi yang ada di atasnya. Inilah yang dinamakan oleh trap and emulate strategi. Dengan menggunakan ini, maka OS akan mengira mereka berjalan di atas sebuah hardware bare metal.
setelah mencoba dengan implementasi trap and emulate sebelumnya, mungkin bisa terjadi beberapa masalah pada metode trap and emulate yang sudah dijelaskan sebelumnya. Karena dalam beberapa arsitektur, instruksi istimewa atau istimewa privilege tertentu mungkin gagal secara diam-diam. Dengan kata lain, kita akan mengira bahwa instruksi tersebut telah berhasil, namun sejatinya tidak berhasil. Jadi karena tidak ada notifikasi tertentu yang menghasilkan instruksi tersebut gagal atau berhasil, jadi kita tidak mengetahui tentang hal tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, hypervisor akan menggunakan strategi pengeditan biner atau binary translation strategy agar dia tahu apa saja yang mungkin gagal secara diam-diam ketika menjalankan instruksi yang diinginkan. Dengan menggunakan strategi ini diharapkan OS akan memastikan bahwa instruksi tersebut ditangani dengan hati-hati sehingga ketika instruksi yang diinginkan gagal, hypervisor dapat menangkap dan melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi instruksi yang gagal tersebut. Sehingga kita dapat mengetahui instruksi tersebut berhasil dijalankan atau gagal dijalankan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini terkait dengan virtual machine. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.